Matahari terasa lebih jauh, bukan ilusi. Kita sedang mengalami aphelion. Aphelion adalah fenomena saat bumi berada pada titik paling jauh dari matahari dalam orbit tahunannya. Ini bukan kejadian langka, tapi tetap penting untuk dipahami. Saat itu, jarak bumi ke matahari mencapai sekitar 5 juta kilometer lebih jauh dari saat terdekatnya. Meskipun perbedaan jarak ini tidak ekstrem, ada beberapa dampak halus yang bisa dirasakan oleh sebagian orang. Suhu pagi dan malam terasa sedikit lebih sejuk, terutama di wilayah tropis. Tubuh bisa terasa lebih cepat lelah atau muncul keluhan seperti migrain ringan dan perubahan pola tidur. Beberapa orang juga melaporkan mood swing atau rasa cemas yang tidak biasa. Namun, penting ditekankan, aphelion bukan fenomena berbahaya, tidak akan menyebabkan bencana alam, badai besar, atau penurunan suhu drastis. Musim dan suhu di bumi lebih dipengaruhi oleh kemiringan sumbu bumi, bukan jarak dari matahari. Lalu, kapan aphelion ini terasa? Meskipun puncaknya di awal Juli, efek astronomisnya berlangsung sepanjang Juli hingga awal Agustus karena bumi bergerak perlahan dalam bagian orbit terjauhnya. Jadi tidak perlu panik, tapi tidak ada salahnya juga lebih peka terhadap ritme tubuh. Karena meski kecil, perubahan dari langit kadang tetap terasa oleh kita yang ada di bumi. Kenapa meskipun bumi sedang aphelion, suhu tetap terasa sangat panas? Musim ditentukan oleh kemiringan sumbu bumi. Bumi miring sekitar 23,5 derajat pada porosnya. Saat bulan Juni-Agustus, belahan bumi utara miring ke arah matahari, jadi mereka menerima lebih banyak sinar langsung dan lebih lama setiap hari. Inilah sebabnya mengapa negara-negara di utara mengalami musim panas meskipun sedang aphelion. Radiasi matahari tetap kuat. Memang benar, jarak bumi ke matahari saat aphelion bertambah sekitar 5 juta kilometer. Tapi perbedaan ini hanya menurunkan intensitas radiasi tidak cukup besar untuk membuat suhu jadi dingin. Sebaliknya, saat sinar matahari jatuh langsung dan durasinya panjang, suhu harian tetap bisa sangat tinggi. Di negara tropis seperti Indonesia, aphelion tidak relevan terhadap musim. Indonesia tidak punya musim panas dingin seperti di belahan utara. Cuaca panas di Indonesia biasanya karena awan yang sedikit minim hujan, gelombang panas regional, atau suhu permukaan laut yang tinggi. Jadi meskipun aphelion terjadi, faktor lokal dan atmosfer lebih dominan dalam menentukan cuaca kita. Aphelion bukan penyebab utama musim atau suhu harian. Panas ekstrem tetap bisa terjadi karena posisi sumbu bumi, durasi siang yang lebih panjang, dan faktor cuaca lokal bukan karena jarak ke matahari. Fakta utama tentang aphelion di Indonesia. 1. Tidak menyebabkan suhu dingin. Meskipun aphelion berarti bumi sedang paling jauh dari matahari, Indonesia tetap bisa mengalami panas ekstrem. Hal ini karena Indonesia berada di wilayah tropis yang tidak dipengaruhi musim panas dingin seperti di belahan bumi utara atau selatan. Suhu di Indonesia lebih dipengaruhi oleh awan, angin muson, kelembapan, dan paparan sinar matahari langsung, bukan jarak bumi ke matahari. Efek terhadap suhu sangat kecil. Perbedaan intensitas radiasi matahari akibat aphelion dampaknya pada suhu tidak signifikan secara harian. Artinya tidak bisa dirasakan secara kasat mata oleh masyarakat, kecuali mungkin dalam pengamatan jangka panjang atau dalam penelitian iklim yang sensitif. 3. Dampak tidak langsung, biologis dan psikologis. Beberapa orang yang sangat sensitif terhadap perubahan cahaya atau suhu bisa mengalami pola tidur sedikit terganggu, cepat lelah, mood swing ringan. Tapi ini bukan akibat langsung dari aphelion, melainkan respons biologis terhadap perubahan pola siang malam atau cuaca yang tidak stabil. 4. Kondisi cuaca di Indonesia saat aphelion Juli-Agustus. Di sebagian besar wilayah Indonesia, Juli-Agustus justru merupakan musim kemarau. Akibatnya, cuaca panas, langit cerah, dan sedikit awan menjadi lebih umum. Inilah yang membuat suhu siang hari terasa sangat terik meski aphelion sedang berlangsung.